saya Pak RW dan ditemani oleh Pak Kadit. Kalau bukan di Lapor Alexa. Baik, saya ucapkan selamat sore kepada seluruh rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ya, saya ucapkan selamat hari libur, hari weekend ya. Di hari apa sekarang nih ya? Hari Sabtu. Walaupun sekarang ini hari weekend ya, tentunya kami tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk selalu menemani pemirsa dimanapun Anda berada ya, terkhusus warga Karawang, umumnya untuk warga Jawa Barat dan seluruh warga Indonesia. Oh, ini musiknya belum ada nih. Ya, jangan lupa live di TikToknya alexanews.id. Cek. Nah. Ini apa ini? Baik. Oh, poin tuh. Nggak kelihatan. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Saya ada Lin, ada Ina Bobo. Ya, terima kasih juga ada Maroh. Kepada seluruh rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat sore ya. Selamat buat rekan-rekan saya tim Hebring nih, tim Hebring yang mana anu hiji keur nambu roti, anu hiji keur gering, anu hiji keur kudang sare. Nah, siapa tuh tim Hebring? Ini tim Hebring nih, tim Sengklek namanya. Baik, untuk seluruh rekan-rekan ya, terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Saya ucapkan selamat berlibur ya, dan selamat selamat beristirahat. Belum menunaikan ibadah sholat maghrib. Belum ya, karena asar. baru jam 4. Tadi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar tadi ya, setengah 4 bagi yang menjalankan. Baik, tema hari ini ya terkait masalah Sekolah. Masih terkait masalah ijazah, tapi bukan sekolahan yang menahan. Nah, karena sekarang ada laporan yang mana pihak perusahaan menahan ijazah. Wih. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali nih ya. Ada pihak sekolahan ya yang menahan ijazah seorang pekerjanya. Nah, itu seorang karyawan. Dan ada masukan juga nih terkait masalah ini Kamalan, terkait masalah naiknya ketahanan pangan, sandang pangan nih, termasuk sayur-sayuran nih. Sekarang yang lagi rame itu sayuran daun bawang. Naiknya itu sangat fantastis sekali ya. Bukan bawang yang daunnya yang naik. Ya, daun bawang itu naik sekarang itu per kilonya sebesar Rp80.000. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Daun bawang per kilonya itu Rp80.000. Selain itu juga cabai naik, tomat naik. Tadi saya sempatlah dengar curhatan pedagang keliling ya, jualan martabak keliling. Konon katanya yang biasanya bisa beli 10.000 ya kan, bisa 5.000, sekarang beli 2.000 aja cuman sehelai seperti itu. Makanya sehelai atau selembar? Selain daun bawang juga itu seledri. Nah, seledri itu yang buat bakso itu naik juga katanya harganya. Ya, banyak tadi saya searching dari harga 7.000 8.000 per kilo, sekarang tuh naik hingga 70 sampai 80.000 per kilo. Ini sangat luar biasa sekali. Ini ada salah satu tukang sayur ya di Gudang Kapuk nih. Ya, namanya Ibu Titing. Dia mengeluhkan naiknya sayur-sayuran, sehingga dia tidak menjual sayuran tersebut karena naik di pasarnya. Seperti itu.
Berarti karena naik nggak Iya, jualan. jadi nggak jualan ya. Sekarang kalau misalkan jualan, wah sangat repot sekali kamalannya. Padahal mah pasti ayo we. Iya. Oke, tadi baru disampaikan sama Pak RW yang pertama perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Biasanya perusahaan tersebut yang bergerak di bidang pembiayaan dan atau distributor. Betul. Ini Pengaduan datang dari salah seorang yang masih warga Karawang, ya, yang bekerja di salah satu perusahaan. Kami belum bisa sebutkan perusahaannya ya, kami belum mengkonfirmasi perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang pembiayaan atau di bidang distributor? Kami hanya menampung laporan dari para pemirsa yang mengeluhkan ijazahnya ditahan sudah hampir 6 bulan semenjak dia habis kontrak. betul sekali. Semenjak habis kontrak, ijazahnya belum dikembalikan oleh pihak perusahaan. Ya, kendati demikian, kita belum bisa menyalahkan belum bisa menuduh kenapa ijazahnya ditahan. Ya mungkin ya diduga entah karena pelapor kami yang ada permasalahan terkait masalah pembiayaan di perusahaan itu tersebut atau memang sistem perusahaannya yang agak menahan jasa ex karyawan tersebut. Kami belum bisa memastikan itu salahnya di mana. Namun pihak perusahaan pun tidak bisa menahan ijazah ketika memang ada calon pelamar atau karyawannya yang masuk di perusahaan tersebut. Betul. Jadi perusahaan pun tidak boleh menahan ijazah karyawannya. Betul. Ini untuk yang sudah terjadi, mungkin yang sudah terjadi. Dan kalau memang masih ijazah tersebut tertahan di salah satu perusahaan, dikembalikan, gitu kan. Nah, kami juga belum memastikan apa memang ada permasalahan internal di antara si karyawan tersebut dan perusahaan atau memang seperti apa. Kami belum mengkonfirmasi pihak perusahaan. Ya, di salah satu pihak perusahaan ya. Iya. Itu masih di Kabupaten Karawang. Masih di Karawang. Dan saya juga pernah melihat VT itu Wamenker ya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang mana suka menyidak ya kepada perusahaan-perusahaan yang konon dulu pernah kalau nggak salah dia security, kalau nggak salah tuh di VT-nya itu ditahan oleh sebuah perusahaan. Itu Wamenker, apa namanya sih? Wamenaker. Itu memang tidak boleh. Betul, Wakil Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi mungkin pihak perusahaan menahan ijazah. Bahkan laporannya dari si pelapor itu bukan hanya ijazah, bahkan BPKB. Oh iya, kendaraan juga ya. BPKB yang BPKB calon karyawan tersebut ditahan. Jadi ada dua pilihan antara ijazah yang ditahan oleh pihak perusahaan. Kalau memang ijazahnya nggak ada atau gimana ya BPKB ditahan. Jadi perusahaan mempekerjakan karyawannya dengan jaminan ijazah atau BPKB. Betul sekali. Karena demikian itu tidak boleh. Apapun alasannya. Mungkin alasan perusahaan ya klasik karena ini kami bergerak di bidang pembiayaan. Bergerak di bidang distributor, bergerak di bidang yang notabene riskan dengan uang. Mungkin takut lemping ya, atau karyawannya membawa kabur uang perusahaan. Kemungkinan seperti itu, kekhawatiran dari pihak perusahaan sehingga menahan ijazah. Nah, ini bisa kita hubungi Dinas Tenaga Kerja ya? Betul. Nah, ini karena masih ada perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah karyawannya, calon karyawan bahkan karyawannya. Betul sekali. Ini ada Assalamualaikum sadayana, semoga dilimpahkan rezeki barokah dan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Ucapan yang sama ya. Terima kasih. Gimana mau lanjut?
Ya, seperti itu. Nanti kita ini baru ada satu pelapor ya, satu pelapor karena dia kemarin tertarik. Lapor Alexa itu membahas ijazah yang ditahan oleh sekolah. Betul. Gitu kan. Nah, sedangkan dia sendiri yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Nah, satu lagi pengumuman untuk ijazah yang masih ditahan di sekolah atau yang merasa ijazahnya belum menerima ijazah, datang ke sekolahan, datang ke sekolah tersebut bersama orang tua, gitu. Pertanyakan, atau saya mau ngambil ijazah, baik-baiklah gitu. Ya. Kalau memang masih diproses sama perusahaan, ya lapor ke Alexa. Kemarin kami dari tim lapor Alexa sudah membuka keran ya, membuka keran bagi ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah, datangin ke sekolahnya Ya, bersama orang tuanya, nanti tuanya jangan sendiri. Betul. Nah itu kami sudah membuka keran, kami tidak bisa mengakomodir semua. Betul. Gitu. Paling tidak sudah kami buka keran. Ketika memang nanti ada wali murid atau alumni sekolah tersebut yang masih ijazahnya belum diterima, diambil, datang ke sekolah baik-baik saja. Ya. Dan jangan lupa sama orang tuanya ya. Sama orang tua lah. Betul. Nanti tinggal komunikasikan saja sama pihak sekolah atau PU biasanya ya. Karena kalau diakomodir semua sama lapor Alexa, itu ijazah yang tertahan di sekolah itu ratusan. Banyak sekali benar. Berarti kita menjadi apa ya, pekerja itu ya apa? Itu baru satu sekolah yang ijazahnya ratusan. Belum di sekolah-sekolah lain yang masih menahan ijazah muridnya, siswanya. Itu baru satu sekolah ratusan. Nah, makanya kami dari tim Alexa sudah membuka keran bahwa ijazah yang masih tertahan di sekolah itu bisa langsung diambil. Ketika dipersulit oleh pihak perusahaan, pihak sekolah, tinggal hubungi aja di lapor Alexa. Gitu. Seperti itu laporannya. Silakan bagi pemirsa yang mau mengambil ijazah ke sekolah, datang aja langsung ke sekolahnya, ngobrol dengan kepala sekolah, jelaskan kondisinya. Betul. Karena sampai saat ini laporan ijazah pun masih banyak. Di SMK Texmaco ada anak yatim. Ini kita masih belum sepil ya Texmaco ya. Iya. Texmaco belum sepil. Karena udah ada laporan-laporan. Iya, itu juga belum update apa ijazahnya sudah diambil atau belum. Di SMK Texmaco. Desa Walahan. Nah, itu katanya ijazahnya masih ditahan di sekolah, padahal itu yang laporan kayak kakaknya atau saudaranya. Padahal anak tersebut adalah anak yatim. Gitu. Itulah bisa dikasih kebijakan oleh pihak sekolah. Ini kayaknya yang kepala sekolah, ketua yayasan yang punya Lamborghini bukan dari Texmaco ya? Oh iya, yang katanya nih yang infonya itu Kepseknya itu. Bukan Kepsek, ketua yayasan. Ketua yayasan ya, bukan Kepsek, ralat ya. Ketua yayasan itu punya mobil sport. Sport apa? Mobil sport tuh yang pintunya dua belakangnya lega. Itu kan sport itu. Itu dump truck gitu. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat bersantai ya, berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah ya. Kami di sini tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk setiap harinya melaporkan yang namanya menampung aspirasi ya, baik maupun keluhan dan temuan yang mana itu memang terlihat ya dengan real, dengan mata kepala. Nah, bagi Anda yang tidak berani bersuara, silahkan bersuara di sini. Semua keluh kesah bicarakan ya melalui lapor Alexa, dan insya Allah apa yang akan pemirsa laporkan akan kami tindak lanjuti seperti itu. Dan juga saya nanti akan berkomunikasi juga ya, insya Allah hari Senin ya, terkait masalah ada tuh anak SMK
mengikuti teknologi yang apa katanya teknologi. Teknologi. Kalau teknologi untuk ijazah udah bisa langsung Ya, ke sekolah aja ya. Tinggal ke sekolah. Dan ini maksudnya ada salah satu siswa yang harus diundur ulang kembali mengikuti pelajaran seperti itu, dan insya Allah nanti akan kami komunikasikan ya Bu ya. Ternyata masih banyak, bukan cuma sekolah ya, perusahaan juga masih banyak ya Banyak. penanganan ijazah ya. Wah, sangat luar biasa sekali nih. Wamenaker juga nih ya, saya sangat suka sekali lihat video-videonya di akun TikTok ya, yang mana beliau menyempatkan waktunya sampai datang keluar kota lah ya, keluar kota untuk menemui si pemilik perusahaan yang mana ijazahnya itu sampai ditahan. Itu kan sampai luar biasa, dan saya memberikan apresiasi juga nih, ternyata ada tunggakan sama apa yang tadi Kang Alan katakan ya, itu sama Wamenaker dibiayai berapa, kalau nggak salah 7 juta lebih atau berapa gitu. Saya bayar, yang penting ijazahnya keluarin, jangan ditahan-tahan. Itu sangat luar biasa sekali, saya mau applause. Terima kasih, selamat sore juga nih buat Belvana ya, ada Abah Alek Marquez. Tidak henti-hentinya nih Pak Marquez sudah bergabung di sore hari ini ya. Turnuhun, ada Juan. Terima kasih Juan sudah bergabung di sore hari ini. Bah Alek, terima kasih Bah Alek. Ada TV Berita Official. Wah, ini TV beritanya. Wah, makasih Abah Alek. Masya Allah. Juan, selamat sore buat Juan. Ada Irfan Syarifuddin ya, atau apa ya? Ada Dadi, ada Haji Jiun. Wah, ada Haji Jiun tuh tadi tuh melewat tuh. Terima kasih ya. Dan ini Kang Alan ya, saya tadi ketika saya melaksanakan kerja bakti, sias Jiun, selamat sore juga abangku. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Nah, tadi ketika saya melaksanakan kerja bakti ya, tadi ada pedagang keliling ya, yang namanya pedagang martabak keliling. Itu kan martabak itu kan identiknya dengan daun bawang ya. Ini saya bahas terkait masalah kenaikan sayur mayur ya, yang ada di Kabupaten Karawang, dan mungkin hampir seluruh Jawa Barat, bahkan di Indonesia, sayur-sayuran itu sekarang lagi melonjak tinggi. Dan katanya para supir-supir itu berdemo. Tapi saya belum lihat. Apa hubungan supir sama sayur? Dengan sayur dan supir. Jadi gini katanya nih, infonya nih ya. Saya belum tahu pasti Kang Alan. Katanya supir-supir demo itu karena kan ada kebijakan jangan sampai angkutan sayur mayur atau apapun itu tidak boleh overload. Tidak overload tuh misalkan kalau mobil truk ya muatannya 2 ton ya sudah 2 ton gitu, jangan lebih. Kan misalkan gini, ini truk ternyata kapasitasnya itu lebih tinggi, banyak sekali kan di tol-tol. Nah itu membahayakan juga ya terkait masalah bawa sayur mayur seperti itu. Jadi banyak dipaksakan dan banyak sekali ya kecelakaan di jalan tol. Nah mungkin protesnya seperti itu mungkin karena memang saya sejauh ini belum baca berita pasti ya. Ya untuk info dengarnya seperti itu. Jadi semua supir-supir truk angkutan apapun itu demo katanya. Karena nggak bisa ngangkut Iya. melebihi kapasitas ya. Iya betul. Jadi memang sudah aturan seperti itu biar tidak membahayakan orang lain, membahayakan si pengemudi juga. Betul sekali. Nah tadi kami membahas terkait masalah ijazah yang ditahan oleh pihak perusahaan. Ada lagi yang masuk pas kami bahas. Ada salah satu perusahaan yang menahan ijazah karyawannya.
Perusahaan mana nih? Karyawannya, sekarang sudah ex karyawan ya. Oh. Karyawannya ijazahnya masih ditahan oleh perusahaan. Belum diberikan berarti. Itu kami belum sepil perusahaannya. Ini kayaknya kalau dari nama ini perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan. Nah, nanti sedikit-sedikit coba kami mengkonfirmasi ke perusahaan tersebut apakah memang ada masalah internal antara ex karyawan tersebut dengan pihak perusahaan. Nah, ada lagi yang masuk laporan, tolong usut tempat kerja yang menahan ijazah BPKB motor pegawai di Karawang. Tempatnya di distributor di Jalan Baru dekat perumahan. Ini perusahaan menahan ijazah dan BPKB. Tempatnya di Jalan Baru Karawang dekat perumahan Smartphone. Katanya. Perusahaan apa itu? Perusahaan DLG. Kayaknya DLG itu distributor ya. DLG itu distributor ya. Perusahaan DLG. Kayak perusahaan apa ya? Distribusi. Ekspedisi atau distributor? Ekspedisi. DLG. Nah, ijazahnya masih ditahan. Itu ada, ini baru ada masuk nih di perusahaan DLG. Dia menyebutkan perusahaan DLG ya. Tadi masih yang satu laporan tadi itu masih subing ya. Dia belum menyebutkan nama perusahaannya. Cuma kalau dari kronologisnya itu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan, dia cuma menceritakan kronologis dia dari dia kerja dari tahun 2021 dan sekarang putus kontrak sudah hampir 1 tahun ya, 6 bulan lebih, ijazahnya masih ditahan di perusahaan yang tempatnya bekerja. Ya, permasalahannya apa? Dia tidak membuka. Dia bilang saya nggak ada masalah apa-apa, katanya gitu kan, nggak punya masalah dengan perusahaan. Tapi sebenarnya perusahaan itu nggak akan menahan jika tidak ada permasalahan internal seperti itu. Walaupun demikian, yang perusahaan memang tidak boleh menahan ijazah calon karyawan atau Ex karyawannya. Kalau udah ex harus dikembalikan, ya. Karena dia sudah lama bekerja dari 2021. Dia pas masuk ya, selain CV, kurikulum vitae, dia diterima langsung menyerahkan ijazah, dipinta oleh perusahaan sebagai jaminan mungkin ya. Sebagai jaminan itu ijazahnya kita nama perusahaan. Nah, lambat laun dia bekerja dan sekarang dia sudah putus kontraknya sudah habis dan ijazahnya masih mandek di perusahaan. Itu kami belum sepil dia karena dia belum membuka, bilangnya baru di leasing gitu kan. Mungkin kalau kita berpikirnya oh itu perusahaan pembiayaan. Nah, ada lagi masuk ini di perusahaan DLG, PT DLG distributor gitu. Perusahaan tersebut meminta atau ijazah atau BPKB sebagai jaminan karyawan yang mau masuk. Gitu. Diduga seperti itu ya. Kita juga belum sepil lagi nih DLG atau perusahaan leasing atau apa yang tadi itu yang laporan yang nggak masuk belum kita sepil juga. Nanti bakal disepil semua tuh PT DLG. DLG distributor ya. Semacam ekspedisi. Distributor di DLG mah. Masih sih. Distributor. Mungkin nanti ada pemirsa yang tahu PT DLG itu distributor atau ekspedisi atau apa gitu kan. Karena kita suka lihat nih kalau Jalan Baru memang ada tuh mobilnya mobil besar semua apa itu. Jadi semacam kayak kiriman gitu dari perusahaan. Nah, nanti pemirsa yang tahu, karena kita juga belum sepil nih PT DLG itu belum tracking seperti apa, itu bergerak di bidang apa belum. Betul. Ini saya sapa-sapa dulu nih, terima kasih ada AA Jaini ya, ada Upil, siapa tuh?
yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dimanapun Anda berada ya. Selamat bergabung kepada kita semua ya. Yang mana hari ini saya bersama Kang Lalan itu masih setia menemani ya. Walaupun sekarang di hari Sabtu. Nah, harusnya hari Sabtu ini hari libur, hari untuk keluarga. Tapi saya bersama Kang Lalan masih menerima atau menampung segala aspirasi maupun keluhan-keluhan dari warga masyarakat ya. Terkait apapun itu silakan ya, tinggal lapor ke Alexa. Nah, ini masih di sini judulnya masih membahas sekolahan ya, karena memang selain sekolahan yang menahan ijazah, ada laporan masuk juga ke kami terkait masalah ijazah yang ditahan oleh sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, itu belum dibuka semua ya. Nanti kita belum juga kita buka. Tapi ini buat seluruh rekan-rekan ya, buat teman-teman dan sahabat Alexa ya. Nanti insya Allah nanti malam saya akan live ya secara langsung itu ke pasar ya. Nggak tahu pasarnya pasar mana dulu nih. Saya melihat yang ramai karena harga harga sayur mayur itu meningkat tajam ya, naiknya sangat luar biasa sekali. Nah, nanti saya akan sepil pasar yang ada di Kabupaten Karawang nanti ya sekitar pukul 10 atau jam 11. Iya. Biasanya ramai tuh pasar kalau jam segitu. Biasanya kalau yang namanya pasar, apalagi berhubungan dengan dapur, itu sudah ibu-ibu banget ya. Iya. Paling nanti yang nonton pemirsa ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang suka belanja ya. Suka belanja, ditemani dengan si kumis tipis. Si kumis tipis Pak RW. Nah ini semoga pihak perusahaan bisa nonton ya, bisa mendengar ya, bisa menonton nih yang keluhan. Perusahaan yang masih melakukan atau masih menahan ijazah para karyawan atau para pekerjanya, itu nggak boleh ya, nahan ijazah ya. Yang setahu saya biasanya cuma fotokopi ijazah aja. Oh iya, fotokopinya ya. Fotokopi ijazah, kurikulum vitae gitu kan kita kirim. Tapi kenapa harus menahan ijazah yang atau aslinya ya? Yang asli atau BPKB? Kendaraan itu BPKB-nya motor apa mobil kan? Nggak tahu. Iya mungkin antara motor atau mobil. Sangat disayangkan sekali ya. Ada aja gitu akar permasalahan ya. Kalau memang toh misalkan ada terkait sangkut paut ya silakan tinggal dibereskan ya kan ya. Nah, kalau itu kekhawatiran salah satu perusahaan yang dia yang bergerak di bidang biasanya pembiayaan gitu kan, yang khusus uang gitu kan, perputaran uang atau distributor atau gimana. Sepertinya dia untuk menghindari agar tidak adanya lapping pada karyawannya, maka ditahan ijazah. Tapi nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, tapi kan begini, kalau misalkan ditahan ijazah sama BPKB, ya maaf ya. Bukan ditahan ijazah sama BPKB. Jadi antara satu, kalau nggak punya ijazah, kalau nggak ada ijazah mungkin BPKB, kalau nggak ada BPKB ya ijazah, bukan dua-duanya. Ya, jadi apakah ini gini? Maksudnya kan itu apalagi kan mantan ex ya, iya. Karyawan. Kalau misalkan memang tidak ada sangkut paut dengan pihak perusahaan, otomatis dikasih dong ketika memang masa kerjanya itu habis. Iya. Nah, harusnya. Dan ini ya dugaan saya nih Mbak ya, maksudnya ada kemungkinan tidak kalau misalkan mantan karyawan tersebut itu masih ada sangkut paut. Kalau itu kan lebih ke masalah internal perusahaan dengan karyawannya. Betul. Otomatis kebijakan perusahaan ketika si karyawan atau calon karyawan itu melamar dan diterima, ya sudah diterima dengan posisi yang
sesuai kemampuan dia. Tapi ya tidak harus menahan ijazah atau BPKB gitu. Saya juga baru dengar di perusahaan ada yang menahan ijazah atau BPKB. Karawang lagi ya. Iya.